Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondroid Indonesia. Tol Harbor 2 adalah sebuah tol yang menghubungkan kawasan Tanjung Priok, kawasan Peti Kemas, langsung menuju ke arah Pluit tanpa ada jalur keluar masuk tol lagi di sisi tengah. Tol ini akan selesai pada tahun 2025 dan secara desain akan memiliki jalur tol yang bertingkat, kurang lebih seperti ini. Hanya saja realisasi nanti kita akan pantau bersama karena pembangunan masih berlangsung, yaitu berdirinya pilar-pilar, kemudian mulai disambungkan di antara pilar tersebut menggunakan box-box girder seperti yang tadi kita lihat di Jalan RE Marta Dinata. Akses-akses yang tersambung dengan tol Harbor 2 ini adalah yang pertama ke arah Tanjung Priok, itu akan ada off-ramp dan on-ramp ataupun jalur keluar masuk tol. Kemudian berikutnya yang akan tersambung adalah tol Pelabuhan 1 ataupun jalur tol Ancol dari arah tol Wiyoto Wiono di sekitar area JIS. Nah, tol Jor 1 ya yang menyambungkan kawasan Tanjung Priok ke arah Simpang Susun Cikunir, bahkan juga terintegrasi dengan Jor 2 ke arah Cibitung, itu di sekitar pertigaan ya di ujung dari kawasan Peti Kemas. Kalau kita menaiki tol Jor 1, nanti kita akan kelihatan sebuah jalur di sisi tengah yang terputus. Nah, jalurnya dari mana? Ada di sini, kita bisa lihat di samping ya. Sebenarnya secara desain awal yang pernah kita lihat, tol Jor 1 ini tersambung dengan Harbor 2 melalui jalan yang ada di samping lurus ke arah Terminal Peti Kemas Tanjung Priok, kemudian sampai di Terminal Tanjung Priok dan menuju ke arah RE Marta Dinata. Nah, ini ujung jalan yang seharusnya sesuai dengan rancangan awal. Realisasinya kita belum tahu, kita tunggu saja dikarenakan saat ini di area ini tidak ada pekerjaan-pekerjaan lanjutan untuk meneruskan. Nah, untuk kendaraan-kendaraan sementara tentu harus melewati pintu tol Kebon Bawang terlebih dahulu ya, baru berbelok ke tol Pelabuhan ke arah JIS dan sampailah ini nanti di Harbor Road 2. Sambungan tol Pelabuhan 1 ya dengan tol Harbor Road 2 ada di sini. Di sebelah kiri sebenarnya sudah ada pilar-pilar yang akan terintegrasi ya aksesnya dengan tol yang kita lewati, tol Pelabuhan 1, kemudian berbelok langsung di sekitar rel kereta di bawah dan naik ke tol Harbor Road 2. Kemudian yang dari arah Tanjung Priok nanti akan terintegrasi dengan pilar yang tinggi ada di sini ya, menyeberang di atas tol Pelabuhan 1 yang kita lewati. Pilar-pilar di sekitar JIS di sini sudah berdiri cukup banyak. Kemudian bagian atasnya sudah ada pierhead yang bisa disambungkan dengan girder-girder agar membentuk jembatan tol. Nah, untuk yang ke arah Ancol ya dapat kita lihat di sekitar JIS sudah tersambung juga dengan box-box girder sehingga membentuk jembatan layang. Bila kita perhatikan dari rancangan peta yang pernah ada, akan terdapat dua jalur yang terpisah antara Harbor Road 2 ini dari arah Pluit dan juga yang ke arah Pluit. Namun realisasinya kembali kita akan lihat di sini, yang jelas yang dibangun adalah yang di sisi selatan dari tol Pelabuhan 1 dan posisinya ada di pinggir Jalan RE Marta Dinata di sini bersebelahan dengan rel kereta. Biasanya akses turun ke Jalan RE Marta Dinata dari arah tol Pelabuhan 1 ya agak padat atau bahkan cenderung padat. Namun setelah Jalan RE Marta Dinata di sini dilebarkan, maka arus kendaraan jauh lebih lancar dibandingkan dengan sebelumnya, terutama di hari libur ya Sabtu dan Minggu, di mana banyak para pengendara ingin menuju ke Ancol untuk berwisata misalnya. Di sebelah kiri dapat kita lihat area yang ditutup menggunakan barrier beton dan juga panel, sudah berdiri tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang cukup tinggi. Tadi setelah JIS itu sebenarnya agak turun ya layangnya, kemudian di sekitar Simpang Susun Kemayoran di sini juga tiang-tiangnya mulai tinggi dikarenakan harus crossing di atas akses tol Kemayoran dan juga flyover Kemayoran dari arah Ancol.
Target dari penyelesaian pembangunan Tol Harbor 2 yang telah dimulai sejak tahun 2019 tadinya adalah di tahun 2022. Hanya saja yang kita ketahui 2019, 2020, 2021, 2022 ada COVID-19 ya. Jadi kemungkinan dananya dialihkan untuk kepentingan lainnya atau memang harus menunggu selesai COVID terlebih dahulu agar pekerjaan menjadi lebih lancar. Di pintu tol Ancol di sini dapat kita lihat ada bagian tengah jalan pembatasnya yang mulai dibongkar. Kita kembali ke akses jalan RE Marta Dinata yang ke arah Ancol. Di sini jalannya masih ada 2 jalur dengan 2 arah yang berbeda. Sedangkan ke arah barat ya ataupun ke arah Kemayoran dan Gunung Sahari tadi memang dipergunakan hanya 1 arah kendaraan menuju ke arah barat. Untuk kendaraan yang dari arah Ancol akan melewati Jalan Ketel lalu ke Jalan RE Marta Dinata yang sudah 2 arah. Di sebelah kanan dapat kita lihat box girder itu dipasang ya, disambungkan oleh girder launcher. Girder launcher ini berbentuk rangka baja yang panjang, kemudian di bawahnya itu tergantung girder box yang nantinya disambungkan satu persatu dan menjadi jembatan layang. Kemudian ke arah Tanjung Priok dapat kita lihat di sini mulai turun dari pilar-pilarnya ke arah Jalan RE Marta Dinata. Nah, kalau kita lihat lagi dari struktur bangunan pilar-pilar yang ada, untuk jalurnya sudah terakomodasi dua jalur, baik yang ke arah Tanjung Priok keluar dari Tol Harbor 2 atau juga dari arah Tanjung Priok masuk ke Tol Harbor 2 ataupun on-ramp. On-ramp dan off-ramp dari Tol Harbor 2 di sini berada persis di dekat akses Terminal Peti Kemas Tanjung Priok. Dengan begitu, maka truk-truk yang mengangkut logistik ataupun juga barang-barang lainnya atau truk-truk kontainer dapat menggunakan Tol Harbor 2 secara langsung. Pada saat masuk ke tol ini, maka keluar itu ada di Simpang Susun Pluit tanpa harus melewati Tol Pelabuhan 1 yang terkadang sering mengalami kepadatan, terutama pada saat jam-jam sibuk di mana para pengendara ya pergi ke kantor ataupun ke lokasi yang ada di pusat kota Jakarta dan sebaliknya. Ini adalah titik yang paling akhir saat ini dari pekerjaan Tol Harbor 2 on-ramp dan off-ramp-nya. Dengan selesainya tol ini, maka diharapkan kemacetan yang ada di Tol Pelabuhan 1 ataupun Harbor 1 dapat lebih berkurang ya dibandingkan dengan kondisi saat ini di mana sangat padat. Tol ini membentang dari Ancol Timur sampai ke arah Simpang Susun Pluit dengan panjang 9,6 km. Biaya pembangunan dari tol ini adalah 11 triliun dan dilakukan proses pembangunannya tadinya selama 3 tahun. Dari animasi ini dapat kita lihat ya, sebenarnya di sana ada JIS, kemudian yang di bawah ini adalah Tol Harbor 1, di atasnya Tol Harbor 2. Sambungan-sambungan dari tol ini dapat kita lihat desain lebih lengkap di media sosialnya Wika. Baik, dari arah sebaliknya, dari arah Tanjung Priok, maka nanti kendaraan-kendaraan akan masuk ke tol ataupun on-ramp-nya ada di sini. Kemudian yang dari arah Simpang Susun Pluit, off-ramp-nya ada di sini. Bagaimanakah rekayasa lalu lintas yang ada di area ini, kita belum tahu ya. Karena nanti kalau sudah selesai, barulah bisa kita lihat arus lalu lintas flow-nya ya, akan ke arah mana dan rekayasanya. Di bagian kiri ya dapat kita lihat area konstruksi itu masih berlangsung proses pembuatan ataupun erecting dari kolom-kolom ataupun tiang-tiang yang dipersiapkan untuk menjadi pilar-pilar Tol Harbor 2. Sebagian yang ke arah JIS di sini dapat kita lihat sudah ada pierhead-nya atau bagian kepala dari tiang-tiang tersebut. Nah,
Ada yang sudah dicor ya, ada yang baru persiapan pengecoran. Nantinya setelah tersambung maka akan diluruskan box girder ya oleh si launcher yang ada di depan sini, kemudian membentuk jembatan. Nah, dapat kita lihat susunan dari box girder itu sudah ada 2 jalur jalan ya. Masing-masing jalur biasanya punya standar 3 lajur untuk bisa dilalui oleh kendaraan. Sebagian dari jalan RE Marta Dinata ya memang memiliki 2 jalur harusnya, namun ada beberapa area yang ditutup dikarenakan proses konstruksi masih berlangsung. Untuk area-area yang sudah selesai di sisi bawahnya, proses konstruksi kolom ataupun pilar itu mulai digeser dari beton-beton pembatas ya, jadi jalannya lebih melebar. Dan dari titik ini setelah jembatan Kettle ya di samping, maka jalan RE Marta Dinata menjadi satu arah kembali karena proses pekerjaan layang Tol Harbor 2 pilar-pilarnya masih masif, tepatnya di samping dari JIS ya ataupun Jakarta International Stadium. Sebenarnya lagi di samping dari pilar-pilar ini ada pekerjaan yang menunggu, yaitu pembuatan dari stasiun Ultimate KRL JIS, karena JIS sendiri membutuhkan akses tambahan ya selain tol, kemudian jalan RE Marta Dinata. Di bagian atas ya dapat kita lihat ada girder launcher lagi yang melakukan penyambungan untuk box girder ya di atas dari pilar-pilar yang sudah berdiri, dan bagian pier headnya juga sudah selesai. Agak lebih tinggi yang ini dikarenakan memang tadi barusan crossing dengan jalan tol Pelabuhan 1. Namun makin ke arah barat di sini makin lama makin turun ya. Dan pier headnya ya setelah ketemu dengan akses ke JIS di sini mengecil. Mungkin akan seperti ini ya. Ini adalah desain yang juga dapat kita lihat di media sosialnya kontraktor Jalan Tol Harbor 2. Jadi ada tiang pilar, kemudian ada bagian pier headnya kecil, namun si girdernya ya ataupun box girdernya itu cukup panjang dan cukup lebar. Berada di antara jalan RE Marta Dinata yang 2 arah, kemudian juga di sampingnya adalah jalur kereta KRL dari arah Kampung Bandan, Ancol, dan juga Tanjung Priuk. Jalur kereta tersebut juga dipergunakan untuk kereta barang ataupun kereta peti kemas. Ini adalah salah satu peta yang dapat kita lihat di media sosial. Nah, dari peta ini jalur ke arah Tanjung Priuk ya itu memang berada di sisi selatan dari jalan tol Pelabuhan 1. Kemudian terpecah duanya nanti setelah memasuki jalan Lodan. Baik, perjalanan kita teruskan di jalan RE Marta Dinata yang ke arah barat ataupun ke arah Ancol Gunung Sahari, dan nanti mungkin akan sampai di jalan Lodan ya. Di sebelah kiri ini adalah tiang-tiang ataupun pilar-pilar dari Tol Harbor 2 yang kalau kita lihat di sini bagian pier headnya hanya mungkin 2/3 ya. Kemudian bagian sisi lainnya itu seperti terpotong. Nantinya konstruksinya seperti apa maka akan kita lihat dari waktu ke waktu mendatang. Di sini kemungkinan besar jalurnya seperti yang ada di gambar ya, itu akan mirip dengan sebuah box girder yang cukup besar dan lebar. Kemudian box girder ini panjang dan ditaruh di atas dari pilar-pilar yang ada. Berbeda dengan box girder yang lebih kecil kemudian disusun satu persatu sehingga membentuk jembatan. Hal yang bisa kita lihat di pinggir dari rel kereta di sini banyak sekali area-area yang dimanfaatkan untuk misal ya membuang sampah, kemudian juga menaruh barang-barang ya, apakah itu barang-barang bekas atau barang-barang lainnya.
ada juga dimanfaatkan untuk parkir, serta adanya hunian-hunian ataupun gubuk-gubuk yang ada di pinggir. Mudah-mudahan PJKA bersama Pemprov DKI ya dapat menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi, dikarenakan area-area seperti ini bukan hanya ada di sekitar sini, tapi yang kita lihat di sepanjang rel kereta, misal dari arah Tanah Abang ke arah Duri. Di beberapa negara maju mereka memang membuatkan hunian-hunian vertikal, merelokasi warga-warga yang ada di pinggir kali, yang ada di pinggir rel ke rumah ataupun lokasi hunian yang lebih layak agar area yang tadinya padat dapat ditata menjadi lebih baik. Sebentar lagi di depan ini kita akan bertemu dengan Simpang Susun Kemayoran ya. Dan yang kita lihat pilar-pilar di sini memang sudah ada dan sudah tinggi. Ada beberapa area yang masih pekerjaan pondasi ya di bagian bawahnya. Biasanya ada bore pile ya ataupun tiang-tiang pancang ke dalam tanah, lalu di atasnya dicor menjadi pondasi dan dinaikkan menjadi pilar-pilar layang dari Tol Harbor Road 2. Dari arah Simpang Susun Kemayoran kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke arah pertemuan Jalan Gunung Sahari dan Jalan RE Marta Dinata. Di sini di bagian pinggir ya kita sudah lihat area yang ditutup untuk persiapan konstruksi tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang Harbor Road 2 kembali. Kemudian Jalan RE Marta Dinata hanya tersisa 2 jalur kendaraan dengan 1 lajur ya untuk kendaraan roda 4 plus sedikit space yang bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Dapat kita lihat di bagian pinggir dari kali di sini ya sudah mulai terbongkar juga bagian trotoarnya. Dan ada pekerjaan-pekerjaan yang berada di samping kali nampaknya untuk menguatkan bagian pinggir dikarenakan sudah mulai bolong. Kembali ke arah Gunung Sahari, di sini juga kita lihat jalan yang ditutup di bagian pinggir dan sudah ada eskavator. Nah, proses yang berlangsung adalah melakukan pemecahan terhadap beton jalan, karena jalan ini memang di bawahnya itu adalah beton, di bawah aspal. Kemudian beton-beton tersebut dihancurkan terlebih dahulu ya di beberapa lokasi untuk persiapan pembangunan dari tiang-tiang pancang, pondasi, dan akhirnya akan menjadi pilar-pilar yang menopang struktur layang Harbor Road 2. Sementara sampai di sini, kemudian ke arah Gunung Sahari nanti ada pekerjaan di bagian pinggir. Persis menjelang flyover dari RE Marta Dinata menuju ke arah ujung, nanti ketemu dengan Jalan Lodan di atas Gunung Sahari. Di bagian pinggir dapat kita lihat tabung-tabung silo. Kemudian untuk menuju ke Jalan Gunung Sahari di sini juga sudah ditutup dengan barrier beton dan menyisakan 1 lajur kendaraan. Untuk jalur yang akan dikerjakan tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang Harbor Road 2 juga sudah menjadi tanah ya, sudah dibongkar. Kemudian dapat kita lihat di sini ada besi-besi fabrikasi yang disiapkan untuk pekerjaan bore pile. Biasanya seperti itu sehingga menjadi pondasi yang dapat dipergunakan untuk mendirikan tiang pilar layang Tol Harbor Road 2. Ke ujung titik temu ya di sini Jalan Gunung Sahari menyempit. Tentu bagi kendaraan-kendaraan yang melewatinya, terutama pada pagi hari, kemungkinan akan padat, dan Jalan Gunung Sahari sendiri adalah jalan yang terkena ganjil genap. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.